kasih. Selamat pagi, Pak. Ini kemarin melakukan kunjungan ke Petrogas ya. Apa yang substansi yang diperoleh terutama terkait dengan pengelolaan sampah yang saya lihat itu cukup menarik di sana. Ya, untuk pengelolaan sampah ini kami melihat ada sebuah contoh baik yang dilakukan oleh Petrogas dalam hal memberdayakan masyarakat lokal untuk bagaimana mengelola sampah-sampah organik sisa sayur dari dapur dan warung yang ada di sekitar itu untuk kemudian dibuat kompos menjadi pupuk cair yang mana ini pupuk cair ini diberikan dengan gratis, diberikan secara gratis kepada masyarakat di Pulau Kasim untuk menyuburkan tanaman sayur, kacang panjang, kol dan macam-macam, sawi, tomat. Dan dulu masyarakat itu menggunakan pestisida. Nah, pestisida ini kan bahan kimia. Tapi masyarakat sekarang tidak lagi menggunakan bahan kimia pestisida, tapi mereka menggunakan pupuk cair dan ternyata kualitasnya sama dan sangat subur, sehingga sayur itu kembali dibeli oleh perusahaan Petrogas. Bahkan laporan dari masyarakat bukan hanya di Petrogas, tapi mereka juga sampai ke Kilang, kemudian ke JOB Sarawati. Artinya ini sebuah pengelolaan lingkungan yang sangat baik dan mungkin contoh baik ini dalam role modelnya sudah ada, tinggal kita bawa dalam skala yang besar mungkin untuk menyelesaikan atau setidaknya mengurangi sampah yang ada di kota Sorong dan kabupaten. Kita mulai masuk kepada sekolah-sekolah, kemudian sampah-sampah pasar. Ini kan banyak sampah pasar itu bisa menjadi uang kalau mau dikelola secara baik. Nah, kemudian ini akan kami dari pemerintah provinsi itu akan mengundang Bupati Wali Kota, Kepala Badan Keuangan, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk rapat koordinasi dan menjelaskan apa sih masalah, kendala dan solusi atau kebijakan, rencana dan program dari setiap wilayah terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masalah itu kita bisa intervensi mana yang menjadi kewenangan kabupaten kota dan mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan pusat. Dan ini kita kolaborasi semuanya untuk menyelesaikan masalah sampah. Dan penyampaian dari Bapak Mendagri bahwa tidak boleh lagi ada open dumping. Ke depan ada penegakan hukum untuk TPA yang sifatnya open dumping atau terbuka. Nah, kita di tanah Papua secara keseluruhan itu sistemnya open dumping, dan ini ke depan kepala-kepala daerah harus ikut bertanggung jawab dan bagaimana menyelesaikan sampah warganya. Nah, ini penting. Oke. Pak, kalau menyangkut pengolahan sampah organik yang diterapkan oleh Petrogas kemarin itu bagaimana? Apakah tingkat kerumitannya di masyarakat bisa nggak diatasi gitu, seperti apa? Ya, masyarakat ada masyarakat mendapat nilai positif dari pengelolaan sampah itu dan mereka sangat menerima bahwa ini solusi bagi mereka dalam menjawab pupuk-pupuk yang selama ini juga mereka beli. Nah, setelah dengan perlakuan komposter untuk pupuk cair, mereka dibagi pupuk ini secara gratis. Sementara di sana kan sumber bahan bakunya itu sedikit, sampah dari dapur yang ada di Petrogas. Kalau kita di kota ini sudah sangat besar, sehingga kami sudah menyampaikan juga ke pihak manajemen Petrogas untuk kita kolaborasi mungkin yang melalui program CSR Petrogas. Nah, nanti kami juga ke depan akan membangun komunikasi dengan SKK Migas untuk mengundang semua mitra, ya, bagaimana kita melihat permasalahan sampah. Semua perusahaan yang ada, bagaimana kita kolaborasi untuk melihat masalah sampah. Minimal memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan nilai ekonomi dari mengelola sampah. Nah, kita tidak bisa melakukan Jumat bersih, kerja-kerja rutinitas yang bersih-bersih, tapi akhirnya semuanya juga dibuang menjadi gunung sampah di TPA, dan TPA itu akan terbakar sewaktu-waktu karena gas metan. Nah,
gas metan dampaknya ke perubahan iklim. Nah, ini juga sudah di warning untuk kita kelola itu sampah untuk mengurangi perubahan iklim. Nah, mungkin demikian. Oke, baik Bapak. Ya, harapan kami masyarakat sudah harus bergerak bersama dengan pemerintah. Jangan semuanya diberikan kepada tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Sampah itu dimulai diselesaikan di tingkat hulu, pilah sampahnya dari rumah tangga, dari dapur. Ibu-ibu rumah tangga sudah harus pilah sampah dan kita harus mengedukasi dan mereka bisa membuat komposnya sendiri untuk pupuk cair ini untuk siram pos-pos bunga atau mungkin sayur atau lain-lain di halaman mereka itu jauh lebih efektif atau dengan magot. Pak, tapi kalau untuk membuat kompos itu kan mereka mungkin pengetahuannya belum sampai ke sana. Mungkin bagaimana supaya masyarakat bisa tahu gitu cara pengelolaan sampah organik menjadi kompos? Ya, kami akan melakukan edukasi. Kami akan anggarkan dana secukupnya untuk kami edukasi, kami kampanyekan, kami bangun komunikasi dengan masyarakat sehingga ini bisa diserap dengan baik. Sebenarnya sangat mudah, hanya mungkin belum tahu. Nah, kalau mereka sudah tahu bahwa sampah ini dapat menghasilkan nilai manfaat, menghasilkan uang, pasti semua berlomba-lomba mencari sampah untuk dibuat pengelolanya dengan komposter untuk menghasilkan pupuk cair atau dengan magot. Nah, seperti itu.